Oke, selamat datang teman-teman semua di kelas web dari program PTNG 2024 dengan saya Calvin, dan di sini kita akan belajar mengenai sebuah dasar teori mengenai pemrograman website ya. Jadi bagi teman-teman semua, sebelum kita belajar membuat website, kita perlu untuk mengetahui apa itu website dan bagaimana website bekerja. Dan perlu disclaimer juga teman-teman, materi ini adalah materi konseptual. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menghafal semua materi yang ada di sini, namun cukup perlu dipahami saja. Nanti saya akan berikan beberapa contoh dan kiranya materi hari ini bisa menjadi dasar bagi teman-teman ketika masuk ke materi-materi berikutnya. Begitu ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar apa aja. Yang pertama, kita akan mengenal bagaimana cara internet bekerja dan kita akan membedah juga apa sih yang sebenarnya website itu lakukan, bagaimana website itu bekerja. Kita akan membedah proses apa sih yang sebenarnya terjadi ketika misal kita mengakses website, dan proses pertukaran data dari di dalam website itu seperti apa. Kita akan belajar itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang konsep hyperlink dan juga URL dan juga domain name system. Apa ketiga hal itu nanti kita akan pelajari pada hari ini. Yang ketiga, kita hanya akan mengenal ya apa itu TCP/IP dan apa itu HTTPS. Yang keempat, kita akan belajar tentang mengenal apa itu hosting, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih kita membuat website, gimana sih caranya. Kita akan masuk ke materi yang pertama, how internet and website work. Kita masuk ke pertanyaan pertama teman-teman. Menurut teman-teman, apa itu internet? Mungkin silahkan kita pikirkan lagi, kita renungkan bahwa teman-teman perlu diketahui sekarang ini internet ini sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Bahkan kalau kita melihat sekarang, orang berkomunikasi pun sudah menggunakan internet, orang bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya itu sudah pakai internet. Jadi sebenarnya internet itu apa sih? Nah, kalau misal kita lihat dari definisinya ya internet itu interconnected network. Ya, memang kuncinya dia itu membantu menghubungkan antara komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, komputer yang dimaksud ini itu bukan hanya komputer yang seperti kita kira, yang mungkin bentuknya komputer rakitan atau personal komputer begitu. Tetapi artian komputer di sini dan jaringan di sini tuh jauh lebih luas, teman-teman. Seperti contoh, teman-teman menggunakan HP itu juga bisa disebut dengan komputer kalau menurut definisi ini. Jadi teman-teman pun menonton video ini itu juga berkat adanya internet, adanya jaringan internet, sehingga teman-teman dimanapun teman-teman menonton video ini, entah di rumah, entah di manapun itu juga di kos, teman-teman dapat mengakses video ini. Itu karena internet juga. Ya, intinya itulah teman-teman. Internet itu membantu menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Terus apa itu website? Nah, di sini kan kita akan belajar website. Kan lucu gitu kalau misal kita mau belajar website tapi kita sendiri tidak tahu apa itu website. Jadi teman-teman, website itu adalah sebuah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. Jadi teman-teman memang perlu ya kita mengetahui dulu apa itu internet sebelum kita belajar website. Karena memang website ini dia berjalan di atas internet begitu teman-teman. Sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama masih terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, katakanlah contoh website yang ada di kampus kita, Siadin. Tentu saja Siadin ini harus online supaya teman-teman bisa akses begitu kan. Website juga merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya lebih ke isi daripada konten website itu aja sih. Yang penting di sini teman-teman tidak usah menghafalkan website adalah bla bla bla, enggak teman-teman. Yang penting teman-teman tuh harus paham, oh website itu seperti ini, internet itu seperti ini. Nah, ini aku akan kasih contoh website ya. Yang pertama nih website Instagram, lamanya ini adalah https instagram.com ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau teman-teman misal punya laptop dan mengakses Instagram melalui laptop atau browser begitu ya, nah itu bisa disebut dengan website. Nah, kalau kita bedah Instagram ini, dia tuh apa sih? Itu sebuah media sosial yang menghubungkan satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua ini contoh website JKT48. Nah, apa sih website JKT48? Nah, JKT48 website ini merupakan sebuah website sistem informasi teman-teman ya. Website yang bisa dibilang company profile juga ya. Di sini website yang mengenalkan apa itu JKT48, terus tentang informasi apa aja yang ada di tentang JKT48 dan membernya siapa saja dan lain sebagainya. Ini website yang kedua. Dan yang ketiga ini website yang biasa kita akses ya teman-teman, website Siadin. Merupakan website sistem informasi perkuliahan. Ya, pasti teman-teman di sini tahulah apa itu Siadin dan bagaimana Siadin
Adin bekerja. Pada dasarnya setiap website itu yang dibuat itu pasti punya tujuan masing-masing. Instagram sebagai sosial media, website JKT48 sebagai company profile, dan mungkin sebagai blog dan media supaya para fanbase bisa lebih kenal dengan idolnya, dan bahkan sampai website layanan masyarakat, sistem informasi kampus pun juga ada seperti contoh si Adin tadi. Itu tadi yang biasa kita sebut dengan website ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu website, tadi itu contoh-contoh website. Sekarang kalau kita sudah tahu apa itu website, dan kita perlu ketahui juga teman-teman bagaimana website itu bekerja, gimana sih cara kerjanya. Jadi teman-teman, ini loh yang terjadi selama ini. Ini gambar yang saya ambil dari sebuah situs ya, bisa dilihat referensinya di bawah. Nah, jadi teman-teman, ini adalah proses yang terjadi. Ketika kita mengakses sebuah website, kita pasti membuka web browser teman-teman. Kita membuka web browser dan kita mengetikkan laman website tersebut di browser kita. Sambil saya contohkan seperti ini. Misal ingin mengunjungi jkt48.com. Pertama teman-teman pasti akan mengetikkannya dulu di sini. Yang kedua, ada proses ini namanya HTTP request. HTTP request itu apa? HTTP request itu adalah ketika misal kita mencari sebuah website seperti yang saya lakukan di sini, dia itu akan mencari melalui jaringan internet kira-kira server yang sesuai dengan alamat ini tuh di mana. Jadi akan dicari dulu nih. Seperti contoh di sini akan mencari dulu JKT48 itu servernya di mana sih. Nah, ketika sudah masuk ke web server dia akan memproses informasi apa saja yang harus ditampilkan. Baru dari web server akan memberikan HTTP respon sehingga websitenya bisa tampil di browser kita. Ini ya, ini saya sudah mengetikkannya di browser. Ketika kita enter, dia akan melakukan proses yang namanya HTTP request dan respon. Nih, loading dan kontennya muncul. Ya, memang sangat cepat sekali ya teman-teman. Tergantung jaringan internet juga sih teman-teman. Makanya kan karena memang HTTP request dan respon dia itu berjalan di atas jaringan internet. Jadi kalau misal internet teman-teman lambat, masuk akal kan kalau sekiranya websitenya lama keloadnya, itu ya karena HTTP request dan responnya ini menjadi lambat juga. Ya, dari ilustrasi tadi kita dapat belajar beberapa hal teman-teman ya, tentang bagaimana website bekerja tadi. Dan ada satu konsep lagi nih, yaitu konsep klien dan server. Apa sih itu? Nah, klien itu adalah kita, orang yang mengakses website menggunakan web browser. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke gambar ini. Kalau kita lihat di sini tuh ada dua pihak. Pertama, klien dan server. Itu apa aja? Nah, klien itu adalah si komputer ini, si user ini, komputer kita ini. Sedangkan server itu adalah si website server ini yang dihubungkan melalui HTTP request dan HTTP respon. Seperti itu teman-teman. Bisa juga saya gambarkan seperti ini. Oke, jadi teman-teman, di sini ya kita di skema yang ku gambarkan ini ada yang namanya server, dan ini ada sekitar 4 klien teman-teman. Klien itu apa? Orang yang mengakses website. Katakanlah si klien 1-2 ini mengakses website dari laptop, klien 3 dia mengakses dari HP, ini HP ya teman-teman ya, ini HP, dan klien 4 katakanlah menggunakan tablet. Jadi server ini kan dia bisa saja diakses oleh banyak device secara bersamaan teman-teman. Ini prosesnya ya, terhubung. Ini adalah yang disebut sisi server dan ini sisi klien. Mereka ini sama-sama katakanlah meminta sebuah HTTP request bersamaan, dan bisa saja mereka meminta HTTP request secara bersamaan. Di server ini punya tanggung jawab nih teman-teman untuk memberikan respon kepada semua juga secara bersamaan. Nah, tapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya server itu mampu menampung banyaknya request yang ada. Kok bisa sih? Nah, ibaratkan server itu sebuah bangunan ya. Bangunan itu kan beragam, ada yang besar, ada yang kecil. Begitu juga dengan server. Dan setiap bangunan itu pintu masuknya beda-beda. Misal kalau rumah pintu masuknya kecil, kalau bangunan lebih besar biasanya pintu masuknya besar. Misal begitu juga dengan server. Apabila server ini kita sebut pintu masuknya kecil atau servernya kecil, maka ketika ada banyak request bersamaan, server ini bisa saja tidak kuat menampung request yang ada, sehingga bisa jadi server tersebut down. Jadi teman-teman, kalau misal ketika teman-teman mau akses sebuah website nge-lag, itu bisa jadi karena internet teman-teman atau karena servernya lagi penuh. Ya, ibaratkan ketika banyak orang datang ke sebuah tempat yang kecil lah teman-teman, kan nggak bisa semuanya langsung masuk ke rumah tersebut kan, tidak bisa langsung masuk ke tempat tersebut kan, pasti harus ngantri. Nah, seperti itulah yang terjadi analoginya. Oke, tadi kita bilang web browser kayak Google. Nah, biar gak bingung, mungkin teman-teman di sini ada yang sering bingung nih membedakan antara web page, website, web server, web browser, atau search engine. Nah, jadi bedanya apa sih? Kalau web page, namanya saja page, itu sebuah halaman, satu halaman saja begitu. Misal kayak ini nih, ini adalah satu halaman teman-teman.
satu halaman. Tapi kalau kita sudah pencet katakanlah member, ini adalah halaman yang berbeda lagi. Ini dihitung dua halaman berbeda. Tadi halaman home terus halaman member. Ini dua halaman berbeda. Ini yang disebut dengan web page. Nah, ini website yang sedang kita bikin. Ini tuh kumpulan dari berbagai web page, teman-teman. Makanya namanya di sini adalah kumpulan web page, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah satu kesatuan website. Mau kita masuk ke newsnya, schedule, member, terus ke fan club. Di sini adalah sebuah satu kesatuan, teman-teman. Begitu. Nah, sedangkan kalau search engine itu seperti ini. Dia biasanya langsung terhubung dengan web browser ya, teman-teman. Salah satu yang paling terkenal itu yaitu Google, teman-teman. Nah, di sini nih, search engine ini dia bisa membantu mencari website, teman-teman. Jadi misal kita ketikkan JKT48 saja begitu, maka dia ini akan mencari informasi atau situs atau mungkin yang berkaitan dengan ya apa yang kita cari. Kalau di sini studi kasusnya kita mencari JKT48, maka dia akan mencari nih, dia akan mensummarize, dia akan mencari informasi terkait anggotanya siapa saja, dan dia akan membantu kita untuk mencari tahu nih menurut Wikipedia seperti apa, Instagramnya apa, YouTube-nya apa, dan lain sebagainya. Itu search engine. Nah, sedangkan sekarang web server, teman-teman. Seperti yang kita gambarkan di sini ya. Nah, web server itu adalah sebuah komputer. Nah, web server ini sebenarnya ada dua pengertian berbeda. Web server sebagai hardware dan software. Nah, kalau menurut merujuk hardware, dia itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan semua data. Tuh. Sedangkan kalau sebagai software dia sebagai pusat kontrol. Maksudnya apa? Kalau teman-teman bingung, web server ini ibaratkan dia ini sebuah komputer beneran, teman-teman. Sebuah PC komputer nyata yang dia itu fungsi utamanya sebagai server begitu. Jadi dia bukan sebagai komputer klien tetapi sebagai komputer server. Dan kalau web server sebagai software, nah web server sebagai software ini adalah dia adalah aplikasi yang bantu mengelola si hardware-nya itu, teman-teman. Jadi kalau web server sebagai hardware itu dia itu seperangkatnya yang bisa kita lihat kasat mata, bisa kita sentuh, komputer beneran, ada SSD-nya, ada prosesornya dan lain sebagainya. Tapi kalau web server sebagai software, dia itu adalah sebuah aplikasi yang bantu mengelola itu, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang kita bedah. Oke teman-teman, aku kembali. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita akan bedah prosesnya kembali. Di sini kita akan masuk ke konsep HTTPS, URL, dan DNS. Nah, kalau kita kembali ke skema ini ya teman-teman, kita mengenal tadi ada namanya HTTP request dan HTTP respond. Lalu apa bedanya dengan ini? Apa DNS, apa URL, dan HTTPS? Oke, mari kita bedah. URL, apa itu link? Apakah sama? Untuk lebih jelasnya kita akan coba belajari langsung dari artikel ini. Oke, kita akan masuk ke materinya ya. What are hyperlink? Nah, kalau kita baca ini, kita juga akan dijelaskan sedikit tentang tiga pilar bagaimana website bisa berdiri ini dari tahun 1989 nih ya. Pertama, website itu berdiri karena ada URL. URL itu kalau menurut si Mozilla ini, dia ini adalah sebuah alamat ya, address system ya. Jadi bisa dibilang URL ini adalah alamatnya seperti di atas ini. Nah, ini bisa disebut dengan alamatnya. Yang kedua adalah HTTP atau transfer protokol, teman-teman. Nah, kalau kita bedah lagi ke sini, nah web server ini kan dia pasti punya alamat. Nah, alamatnya inilah URL-nya, teman-teman ya. Terus HTTP ini kalau kita lihat di sini tuh sebagai transfer protokol, teman-teman. Nah, ini HTTP request, HTTP respond ini adalah transfer protokolnya. Oke, jadi HTTP ini adalah sebuah transfer protokol. Transfer protokol tuh apa? Apa sih itu? Nah, jadi gini teman-teman ya. Di sini kan kita mengenal adanya HTTP request, HTTP respond. Nah, HTTP ini adalah si transfer protokolnya. Analoginya seperti apa sih? Jadi bagaimana perputaran data itu ibaratkan seperti contoh misal ada seorang tua nih, aku punya cerita orang tua yang menyuruh anaknya membeli cabai ke warung, membeli keperluan memasak lah di warung. Si orang tua ini menuliskan dia butuh apa aja di dalam sebuah kertas supaya anaknya tidak lupa, lalu memberikan kepada anaknya. Nah, selama perjalanan si anak tersebut dari rumah ke warung, dia akan melewati sebuah jalan tuh. Begitu juga dengan pulang. Ketika pulang, dia pasti melewati sebuah jalan. Nah, jalannya ini kan perlu kita ketahui apakah jalannya itu aman atau tidak, apakah ada jalan setapak atau tidak, apakah bebas dari katakanlah ular, penjahat atau tidak, apakah aman atau tidak. Nah, pasti harus ada yang menjamin itu semua. Kalau misal di perumahan-perumahan pasti ada katakanlah satpam atau misal ada jalan setapak yang sudah aman. Nah,
yang menjamin supaya si anak ini sampai ke warung dengan selamat, dan ketika pulang pun itu juga aman. Tidak ada katakanlah ketika pulang ternyata tomatnya dirampok orang begitu. Nah, seperti itulah konsep HTTP request dan respon teman-teman. Jadi perjalanan data dari browser kita ke web server ini itu harus ada yang melindungi. Begitu juga ketika perjalanan dari web server ke browser kita kembali, harus ada yang melindungi. Si HTTP inilah si transfer protokolnya yang melindungi pertukaran data ini. Karena kalau tidak dilindungi, seperti cerita saya tadi, tomatnya bisa saja dicolong orang, atau kalau dalam studi kasus ini data kita bisa saja dicuri sama si hacker. Jadi si hacker itu bisa saja menyerang ketika berada di proses ini teman-teman. Oke ya. Jadi URL itu alamat ya. Sedangkan kalau yang satu lagi ini HTML itu ya dokumennya lah, gampangannya gitu. Dan URL ini adalah alamat dari sebuah sumber daya unik. URL ini alamat dari sebuah sumber daya unik. Sumber daya unik maksudnya apa sih? Nah, sedangkan HTML ini adalah sebuah dokumennya. Nah, itu ya teman-teman, kita sedikit membahas tentang 3 hal yang membuat bagaimana website itu bisa berdiri. Ada alamatnya, ada transfer protokolnya, dan ada dokumennya. Dan dari 3 pilar ini, link itu apa sih teman-teman? Oke, jadi perlu kita ketahui teman-teman, bahkan beda apa tuh, katakanlah masih dalam satu website yang sama tetapi berbeda web page atau berbeda halaman websitenya, ini URL-nya juga bisa saja berbeda teman-teman. Link ini dia itu bisa saja merepresentasikan sebuah halaman lain begitu teman-teman. Jadi ketika kita klik dia akan masuk ke halaman lain. Oke, daripada bingung kita contohin aja ya. Ini, nah seperti ini bisa dibilang sebagai URL juga teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah, ini ada kayak ibaratnya spoilernya gitu, kita mau kemana gitu. Kalau kita pencet news dia akan masuk ke news, kita pencet schedule dia akan masuk ke halaman schedule. Nah seperti itulah hyperlink teman-teman. Jadi kayak yang mengarahkan kita ke sebuah halaman lain. Masuk fan club dia akan masuk ke fan club juga. Nah ini teman-teman, ada fun fact bahwa berbeda web page ini bisa saja beda URL teman-teman. Dan memang pasti ya, contohnya ini ya. Contohnya akun Instagramnya Freya dengan akun Instagramnya Flora JKT48 itu linknya berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi anatomi URL. Jadi teman-teman kalau misal melihat contoh kayak gini ya, sebuah link yang panjang sekali ini kita akan coba bedah. Dan teman-teman sekali lagi ini adalah materi konseptual. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menghafal semuanya, tapi yang penting harus memahami konsep daripada materi yang akan disampaikan. Oke, jadi yang pertama ini dia akan menjelaskan tentang protokolnya itu pakai apa, pakai skema protokol apa. Contohnya ini adalah namanya skema ya. Intinya ini menunjukkan dia ini apakah pakai protokol HTTP, HTTPS, atau mungkin mail to. Mail to ini biasanya dipakai untuk misal mau mengirim email dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah sebuah otoritas yang pemisahnya dengan HTTP itu adalah // begitu teman-teman. Nah, otoritas ini mencangkup sebuah domain, subdomain, dan port. Port ini apa? Port ini kalau kita ibaratkan itu pintu masuk teman-teman. Ya, aku tidak akan bahas banyak karena itu sudah masuk ranahnya ke jaringan ya. Cuma kita perlu tahu bahwa ada yang namanya port ini, biasanya ini sebuah angka teman-teman. Nah, kalau domain ini yang ini example ini ya, dan kalau .com, dan nanti akan kita bahas di DNS teman-teman. Ini lebih lengkapnya akan di DNS. Dan kalau port itu ibarat pintu masuknya teman-teman gitu. Nah, path to resource ini tuh dia akan masuk ke halaman website tadi bagian yang mana gitu. Contohnya seperti misal kita masuk ke website instagram.com. Oke teman-teman, kita masuk ke contohnya ya. Ini kita sama-sama memiliki sebuah masuk ke website yang Instagram. Ini masih sama ya, ini sama-sama websitenya Instagram teman-teman. Tapi ada yang membedakan, setelah instagram.com ada slash, baru ada tulisan nih JKT48.Freya. Dia akan masuk ke halaman Instagramnya si Freya JKT48 teman-teman. Sama seperti kita masuk ke sini, masih sama satu situs yaitu Instagram. Cuma kita masuk ke halaman mana? Di sini kita masuk ke halaman punyanya si Flora. Ini linknya saja sudah berbeda teman-teman ya. Nah ini path to my file itu contohnya seperti ini. Ini masuk ke mana? Ke Instagram halaman yang mana? Begitu teman-teman. Nah sedangkan kalau key ini adalah sebuah parameter tambahan teman-teman. Jadi teman-teman ini cukup tahu aja ya, tidak usah terlalu dipusingkan. Ini nanti kalian akan pelajari mendalam kalau misal kalian nanti belajar backend, PHP begitu. Dan biasanya ini dipakai untuk apa? Biasanya kalau misal teman-teman sedang mencari sesuatu di halaman pencarian, biasanya muncul tuh seperti itu. Misal contoh misal kita buka Google nih.
Misal kita mencari JKT48. Nah, ini pasti akan ada parameternya teman-teman. Ini parameternya banyak sekali dan biasanya kita pun bingung ini parameter ini artinya apa. Tidak usah terlalu dipusingkan teman-teman ya. Jadi ini nanti kalian akan belajar mendalam ketika belajar PHP nanti. Nah, sedangkan kalau answer dia ini sebuah penanda ke bagian tertentu teman-teman. Kayak contoh misal kita buka kembali website ini. Nah, answer itu misal kita biasanya nih, kalau teman-teman perhatikan dia itu ada tambahan dari URL sebelumnya. Ada hashtag baru ini nama bagiannya teman-teman. Jadi kalau kita refresh, dia tuh nggak ngebuka dari atas, tapi ketika kita refresh dia tuh akan otomatis langsung ke sini, ke halaman ini teman-teman, langsung ngebukanya ke sini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya punya challenge untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman kalau mau buka situs ini silakan, dan coba silakan teman-teman analisa nih. Silakan teman-teman tulis di kertas dan coba analisa situs web sederhana di bawah ini, mana yang termasuk skema, mana domain, mana path, dan mana parameter. Dan ada satu challenge tambahan lagi, kalian coba cari tahu parameternya ini itu dia fungsinya sebagai apa, karena cukup mudah juga teman-teman. Itu challenge-nya ya. Oke, sekarang kita sudah tahu apa hyperlink dan URL. Terus apa itu DNS sih? Yang aku bilang tadi ya, domain name ini itu ada aturannya sendiri teman-teman. Kita fokus ke domain name-nya saja ya. Fokus pada bagian domain name. Domain name ini itu ada sistemnya sendiri teman-teman. Kalau kita cari referensi dari Mozilla, domain name itu apa? Seperti ini artinya teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dia itu adalah alamat yang dapat dibaca manusia. Karena pada dasarnya setiap website yang kita buka itu alamat aslinya itu adalah sebuah IP teman-teman. Sebuah IP contohnya seperti ini, bisa IP versi 4 kayak gini 192.168.0.2, 172 atau alamat IP V6 yang bahkan lebih panjang lagi. Tentu saja kita sebagai manusia itu daya ingatnya terbatas ya, dan kita pun akan sangat susah kalau harus menghafalkan angka-angka tersebut. Makanya adalah sebuah sistem namanya domain name system. Dia itu membantu menerjemahkan begitu teman-teman, sehingga menjadi alamat yang dapat dibaca manusia. Nah ini simpelnya, domain name itu membantu kita agar dapat mengakses website tanpa harus menghafal IP address-nya. Nah, domain name system itu gimana sih cara mendaftarkannya dan lain sebagainya, itu nanti ada penyedia hosting atau domain teman-teman, nanti akan kita pelajari di akhir video. Nah, kalau kita melihat di atas ini ada beberapa bagian teman-teman, level 1, level 2, dan top level domain. Top level domain itu yang belakang ini teman-teman, .org, .com, .co.id, .xyz. Nah ini adalah memberitahu tujuan utamanya, dia itu memberitahu pengguna tujuan umum layanan di balik nama domain itu. Ya meski kalau kita baca deskripsinya sampai bawah ya, biasanya ini berbeda-beda teman-teman. Cuma yang paling umum kita temui adalah .com, karena .com itu dia tidak ada syarat khususnya ya teman-teman. Jadi tidak semua top level domain atau yang biasa kita sebut dengan ekstensi domain itu semuanya bisa kita pakai secara bebas. Kayak contoh kalau .org, kita tuh harus ketika mendaftarkannya tuh punya dokumen yang menyatakan bahwa kita ini benar-benar organisasi, dan biasanya dipakai organisasi juga. Seperti ada TLD lokal juga nih teman-teman, ada atau top level domain lokal seperti .us, .fr. Itu dia ada yang memiliki prasyarat yang mengharuskan layanannya itu disediakan dalam bahasa tertentu. Kayak kalau .fr, dia mengharuskan websitenya dapat diakses dalam bahasa Perancis dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri yang paling umum dipakai itu .com, .co.id, atau bahkan ada yang dibuat juga oleh salah satu provider Indonesia yaitu .ponpes.id. Jadi itu khusus pondok pesantren ya teman-teman, dan lain sebagainya. Dan .my.id, ada juga .my.id nih teman-teman, dari salah satu provider Indonesia juga. Dan ada juga yang memang khusus untuk instansi tertentu teman-teman. Contohnya kalau punya kita dinus.ac.id, top level domain .ac.id ini hanya boleh dipakai oleh instansi akademisi yang ada di Indonesia. .gov.id yaitu punya pemerintah Indonesia, .go.id dan lain sebagainya. Nah kalau label ini, dia ini kayak label 1 ini dia itu adalah nama domainnya teman-teman. Tapi kalau label 2 ini biasa kita sebut subdomain. Jadi biasanya pertama kali kita beli domain ini, biasanya yang kita beli ini cuma label 1 sama paket dengan TLD-nya teman-teman. Label 2 nanti kita konfigurasi sendiri nih biasanya. Dan ini biasanya dipakai juga. Contohnya kalau yang punya kita ada siadin.dinus.ac.id. Domainnya masih sama dinus.ac.id, cuma ditambah ada siadinnya di depannya. Terus kulino. Nah sekarang apa itu TCP/IP dan HTTP? Ya TCP atau IP ini ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol.
yang tadi kita sudah banyak membahas tentang HTTP. Nah, itu kan baru salah satu jenis protokol. Nah, protokol lainnya itu ya kita bisa pelajari juga ya. Nah, TCP/IP itu dia yang berpengaruh dalam proses transfer data tadi. Kalau teman-teman masih ingat analogi yang ketika seorang anak berbelanja barang-barang kebutuhan memasak. Nah, seperti itulah analoginya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya ini tuh adalah protokol teman-teman. Kalau mau memperdalam di sini atau teman-teman tertarik, biasanya teman-teman jaringan tuh akan mengajari ini juga. Ini salah satu contoh TCP atau IP ya. Ada HTTP, HTTPS ini yang lebih secure, yang lebih aman, yang sekarang pun bahkan jadi standar. Ada FTP atau SMTP. Cuma sekarang rata-rata sudah pakai HTTPS teman-teman. Nah, karena sekarang kita banyak pakai HTTP atau HTTPS, kita tentu saja harus mengetahui respon status code-nya. Apa itu respon status code? Jadi kalau kita kembali ke gambar ini teman-teman, ketika kita memberikan respon itu ada status code-nya teman-teman. Apakah responnya berhasil, gagal, tidak ditemukan, dan lain sebagainya. Nah, atau pernah nggak sih kamu mungkin mengakses website terus muncul 44 not found, 500 internal server error? Nah, itulah status responnya teman-teman. Ketika merespon ini, dia selain memberikan respon katakanlah berupa konten, tapi ada status code-nya teman-teman. Nah, ini dia kode-kode status code-nya. Ada, kalau mau informasi lebih lengkap silahkan kunjungi saja ini teman-teman. Ini komplit sekali nih. 204 no content, 205 reset content. Cuma yang paling sering kita temui itu adalah 44 not found. Ini yang paling sering kita temui teman-teman. Hosting ini. Hosting teman-teman ya. Kalau kita bicara hosting itu adalah sebuah tempat di mana kita menaruh website kita teman-teman. Sebuah komputer server di mana kita menitipkan website kita di situ. Bayangkan kamu sedang membangun website, kamu ingin membagikan hasilnya kepada temanmu. Gimana sih caranya? Apakah dengan membagikan URL? Nah, URL-nya tuh di mana? Nah, di sini kita pahami konsep hosting. Jadi dia itu memang membantu menyimpan situs web kita di server orang lain. Sebenarnya kita bisa saja punya server sendiri teman-teman, cuma itu ribet ya, kita perlu belajar setting-settingnya juga. Cuma kita biasanya pakai namanya layanan hosting, atau nanti ada juga layanan lain yang namanya cloud. Cuma sekarang kita akan fokus ke hosting dulu aja. Jadi hosting itu ibaratkan tempatnya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman bayangkan kalau membangun website seperti membangun rumah, pasti teman-teman harus punya lahan dulu dong sebelum membangun rumah. Seperti itulah kayak kita dengan si hosting. Sekarang bagaimana website dibuat? Nah, tahukah kamu kalau website itu bisa dibuat loh tanpa menggunakan coding? Lah, terus kalau gitu kenapa kita masih belajar coding sendiri untuk membuat sebuah website? Nah, jadi gini teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, mungkin teman-teman pernah mendengar namanya WordPress, Moodle, Blogger. Memang mereka bisa membantu kita membuat sebuah website tanpa coding. Namun yang tanpa coding itu justru terkadang itu kita jadi tidak punya fleksibilitas. Kita tidak fleksibel dalam mungkin mengatur konten, tidak fleksibel dalam mengatur logik juga, dan lain sebagainya. Makanya tetap ngoding sendiri itu tetap terbaik teman-teman. Ya, terkadang kalau ngoding dari nol kan ribet. Nanti kita akan juga pelajari namanya framework teman-teman ya. Jadi apa itu framework? Ibaratkan kalau memasak, framework itu ibarat bumbu racik teman-teman. Dia membantu kita meracik membantu kita bisa membuat masakan yang enak tanpa harus meracik manual. Tapi kalau teman-teman memakai bumbu racik bukan berarti teman-teman itu menjadi makanannya instan kan? Begitu juga dengan website teman-teman. Ada namanya menggunakan framework, mungkin yang terkenal sekarang ada Laravel, ada Bootstrap, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh membantu kita supaya dapat ngoding lebih efisien lagi teman-teman. Nah, tapi teman-teman sebelum kita belajar menggunakan framework dan alat bantu lainnya, penting sekali untuk kita dapat memahami basicnya dulu. Nah, jadi sekarang apakah kamu sudah siap untuk memulai kelas web PTNG tahun 2024? Siapkah kamu? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja melalui PC atau WA saja di grup, silahkan.